Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ayat yang kemarin. Sebenarnya surat Maryam ya. Surat Maryam ayat ke-83 sudah dijelaskan, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azan. Tidakkah Anda melihat dengan pandangan Ar-Rahman sebagai yang mengajarkan Al-Quran, alam Al-Quran, berarti di sana ada ilmu ya, ilmu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad menjadi pandangan dan penilaian Nabi Muhammad. Makanya setiap melihat itu dengan pandangan ilmu atau dengan pandangan ilmiah. Tidakkah Anda melihat bahwasanya kami arsalna syayatina, kami mengutus setan alal kafirina ta'uzum azan, menghasut atau mengganggu. Azza ya uzu, azan itu bisa mengganggu ya, membujuk, menganjurkan, mendorong. Di kamus lain dikatakan mengganggu ya. Ta'uzuhum azan. Nah, azan ini bentuk masdar di akhir kalimat. Itu menjadi litaukid ya, penegasan. Seperti warattilil Qur'ana tartilan, masdar juga tartilan itu. Tartilan masdar dari rottala yurattilu, masdarnya tartilan. Nah, itu bila adanya di akhir kalimat dia menjadi fungsi penegasan dari keterangan kerjanya. Jadi mengganggu dengan sebenar-benarnya mengganggu, atau dengan sebenar-benarnya membujuk, menganjurkan, mendorong gitu. Nah, itu kerjaan setan. Nah, setan ini jangan diasumsikan selalu ke jin ya. Jin. Karena di ayat lain kan dijelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni. Setan itu bisa manusia, bisa jin gitu. Nah, itu Allah mengutus untuk mengganggu al-kafirun di sini ya. Jadi kalau dilihat dari surat 15 ayat 42, kecuali kepada yang inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, kecuali sesungguhnya abdi-abdi kehidupan ajaranku Anda tidak ada kekuasaan atas mereka, illa manit taba'aka, kecuali siapa yang mengikuti Anda. Berarti yang mengikuti saja yang bisa setan itu berfungsi. Jadi artinya setan itu berfungsi hanya kepada yang mengikuti saja ya. Yang mengikuti setan dari minal gowin, dari golongan orang-orang yang gowa, yagwi, goyan, bertindak ngawur ya. Kalau mau diperdalam tafsir sementara itu jangan nyalain setan ya. Nanti akan terlihat di surat Al-Baqarah ya, akan dibuktikan surat Al-Baqarah ini ya. Ibrahim ya. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 22 sampai 23. Panjang ya, penjelasannya banyak ya. Ini salah satunya ini. Kita bisa mengatakan jangan nyalain setan karena setan sendiri yang ngomong. Nanti di kalimat fala talumuni walumu anfusakum, jangan nyaci saya, jangan nyalain saya, salahkan diri kamu sendiri gitu. Kenapa kamu ngikutin saya gitu. Ada lagi ayat lain, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti, mereka melihat azab gitu. Nah, azab itu berupa apa? Banyak lagi ayatnya nanti itu ya.
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Ketika pandangan-pandangan itu terbelalak melihat apa? Annal quwata lillahi jami'an. Jadi ketika itulah yarawunal azab, mereka melihat azab. Jadi mereka melihat azab berupa kekuatan hidup itu adalah menurut ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Singkatnya, melihat fid dunia hasanah, ya, eksistensi fid dunia hasanah. Gitu. Di saat itulah mereka melihat azab. Jadi kalau dikatakan berupa apa? Ya berupa itu, gitu. Jangan nanti asumsinya ada pihak yang turun bawa cambuk, ya kan, dan seterusnya. Nah ini sebagai penjelasan ya, surat Ibrahim ayat 4 surat ke-14 ayat ke-22 sebagai penjelasan dari ini, bahwa setan itu diutus oleh Allah kepada yang bersikap negatif, ya, kepada yang kufur, kepada yang memilih kehidupan nar, ya, bukan kehidupan jannah. Disitulah aktif berfungsi setannya. Kita lihat surat Ibrahim ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Nah ini kalimat apa ini? Kalimat kata kerja ya. Dimana subjeknya ini as-syaitanu. Kata kerjanya qala. Jadi setan berkata lama qudiyal amru. Lama itu kalau digandeng dengan kata kerja itu artinya sama dengan ketika ya. Ketika. Nih ya. Lama plus kata kerja sama dengan ketika. Berarti menerangkan waktu dia. Lama qudiyal amru. Ketika kapan? Yaitu perintah dilaksanakan. Perintah apa? Perintah Allah kepada mukmin untuk membangun satu kehidupan di dunia hasanah ya. Itu perintah untuk memenuhi eksistensi di dunia hasanah. Dan ketika perintah tersebut dilaksanakan, setan berkata ya. Berarti ini isi perkataannya ya. Berarti menjadi objek ya. Ini keterangan waktu, ini objeknya gitu. Jadi isi perkataan itu menjadi objek. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang objektif ilmiah. Ini juga ada ya komentar-komentar dikatakan sok ilmiah lah, sok berilmu lah, karena menggunakan kata objektif ilmiah. Padahal itu merupakan suatu peristilahan saja ya, yang kita pinjam dari dua bahasa. Yang satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Arab atau Al-Quran. Ilmiah itu kalau di kamus itu artinya itu anazori ya, anazori ya, anazori. Gini ya tulisannya nih. Anazoroi, zori, anazori. Gitu. An-nazori. Itu artinya berdasar ilmu atau berdasar teori. Ini kamus dari
al-ilmi. Ya. Al-ilmiyu. Al-ilmiyu sama dengan an-nazariyu. Gitu. Dibacanya an-nazari. An-nazari gitu. Artinya mengenai teori atau berdasar teori. Jadi objektif ilmiah itu kalau secara harfiah kan al-haqqu itu kebenaran ya. Kebenaran. Tetapi sampai saat ini kan terbaca dalam fakta-fakta itu kebenaran itu sudah membias artinya. Kebenaran versi liberal, kebenaran versi idealisme, atau kebenaran versi komunis itu masing-masing punya interpretasi sendiri-sendiri gitu. Seperti contohnya misalnya liberalisme ya. Soal kebebasan. Kebebasan itu adalah yang ada pada diri manusia, yang satu yang dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu. Jadi kebebasan pihak yang satu dibatasi oleh kebebasan pihak yang lain. Kalau bicara masalah kebenaran, berarti kebenaran dari pihak yang satu dibatasi oleh kebenaran dari pihak yang lain. Secara singkat begini, si A itu mengatakan benar, itu belum tentu orang lain mengatakan benar, gitu. Jadi relatif. Itu kalau al-haqqu diartikan kebenaran yang diinterpretasikan secara bahasa Indonesia menjadi seperti itu. Terbaca di faktanya ya, menjadi multitafsir. Nah ini kita ambil dua istilah objektif dan ilmiah itu dalam arti berdasarkan teori dalam Al-Quran. Jadi nggak multitafsir ya. Al-ilmiyatun itu bentuk perempuannya dari al-ilmiyu ya. Kalau bentuk perempuannya kan pakai tak dia, tak marbutoh ya kan. Al-ilmiyatu, jadi gitu. Dibacanya al-ilmiyah gitu. Berdasar teori. Jadi benar berdasarkan teori gitu. Kalau objektif itu kan benar dalam arti teori dan fakta pas. Tidak selisih ya. Tapi teorinya itu ditegaskan lagi dengan ilmiah tadi. Ilmiah dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Al-Quran itu mengacu kepada alam Al-Quran, Quran sebagai ilmu. Jadi yang dimaksud di situ berdasarkan teori Al-Quran, teori ilmu dalam Al-Quran gitu. Itu ada standarnya, ada disiplin ilmunya ya, disiplin nilai ilmunya itu ada. Itulah yang disebut teori. Harus jelas dari mana mau kemananya, harus jelas clear susunannya, harus jelas pembuktian gagasan ke dalam pembuktiannya, dan semua itu harus tepat antara teori tersebut dengan kenyataan faktanya. Itulah yang disebut nilai-nilai ilmu ya, atau teori ilmu. Makanya itu diterjemahkan al-haqqu itu objektif ilmiah. Itu keterangan singkat aja ya. Kalau ayat-ayatnya nanti. Jadi kembali, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang objektif ilmiah. Wa-nya itu sedangkan. Sedangkan aku wa'adat tukum. Sedangkan aku menjanjikan pada kalian yang selanjutnya aku menyalahi kalian ya. Wa'adat tukum, aku menjanjikan kalian selanjutnya menyalahi kalian ya kan, kalimatnya begitu kan. Wa akhlaftukum, akhlafa yukhlifu ikhlafan. Ini ya, menyalahi janji. Jadi Allah menjanjikan kalian janji yang objektif, sedangkan aku menjanjikan kalian yang selanjutnya menyalahi janji pada kalian gitu. Maksudnya janji lah juga ya.
Janjinya beda. Yang dijanjikan Allah kepada kalian dengan yang dijanjikan setan kepada kalian itu beda gitu. Tapi setan udah tahu janji Allah yang wa'dal haqi ini udah tahu. Cuman yang dijanjikan kepada kalian itu beda gitu. Itu maksudnya. Itu nanti ada kaitan dengan alam taro ila ladina utun nasiban minal kitab. Jadi sebagian dari kitab yang disampaikan kepada alladzina utu nasiban minal kitab gitu. Beda. Nah, nanti terlihat di sini nanti. Terlihat dia itu berlepas diri gitu. Berlepas diri, enggak mau tanggung jawab. Nanti ya. Ini dulu. Wa makana liya alaikum min sultanin. Padahal aku tidak ada sedikit pun. Nah ini minnya min taklil ya. Sedikit pun atau apapun. Jadi bagiku tidak ada sedikit pun kekuasaan atas kalian gitu. Padahal bagiku tidak ada sedikit pun kekuasaan atas kalian kecuali ila anda au tukum, kecuali aku mendakwahi kalian. Fastajabtum li. Selanjutnya yang selanjutnya kalian menyambut dakwahku itu. Jadi setan ini mengaku gitu loh. Aku ini tidak berkuasa atas kalian, kecuali aku cuman berdakwah pada kalian dan kalian sendiri yang menyambut gitu. Menyambut dakwahku itu. Berarti yang salah tuh jangan nyalain saya nanti di kalimat selanjutnya. Fala talumuni, janganlah talumuni. Ini kalimat larangan ya. Dari kata lama yalumu. Lama yalumu lauman, artinya mencaci maki atau mencerca. Maka janganlah kalian mencaci atau mencerca aku. Sebaliknya lumu cacilah atau cercalah diri kalian sendiri gitu. Ya kalau bahasa kita ini jangan nyalain saya, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian menyambut dakwahku, ajakanku gitu. Sama kan dengan kemarin kan alam taro anna arsalna sayatina alal kafirina. Berarti yang menyambut setan sebagai utusan dari Allah itu adalah kafirin kan? Gitu. Ini fungsinya ta'uzuhum azan, mengganggu, sebenarnya mengganggu. Jadi menyambut fastajabtum li. Kalian menyambut dakwahku itu. Makanya jangan mencaci aku, sebaliknya cacilah diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiya, di mana aku bukanlah penolong kalian dan juga kalian pun bukan penolong dari aku. Artinya apa? Dua-duanya saling celaka. Saya bukan penolong kalian, kalian juga bukan penolong saya. Jadi nggak ada yang bisa nolong kan? Sama saja dengan dua-duanya celaka gitu. Celaka dalam azab maksudnya kan. Nanti kan di kalimat terakhirnya ada itu. Ya. Nah, ditegaskan lagi di sini. Ini kafartu bima asraktumuni min qablu. Dulu sesungguhnya Sesungguhnya aku kafara yakfuru ya. Kalau kafara yakfuru kufron itu bersikap negatif. Kalau kafaro bi, ada bi di sini idiomatik, artinya berlepas diri. Kafaro yakfuru kufron bi, berlepas diri. Jadi beda ya. Kafaro yakfuru kufron bersikap negatif. Kafaro bi idiomatik, artinya berlepas diri. Ada bi idiomatik.
Sesungguhnya aku berlepas diri perihal apa kalian asroka yusriku isrokan mengikut sertakan aku sebelumnya atau dulu. Aku berlepas diri perihal apa kalian mengikut sertakan aku dulunya. Dulu kalian mengikut sertakan aku. Nah, aku sekarang nih berlepas diri gitu. Oke ya. Jadi setan ini tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian ikut sertakan aku dulunya gitu. Kalian itu telah mengikut sertakan aku. Jadi setan itu menjadi arbaban min dunillah kan, berarti kan? Kalau begitu menjadi bisa dikatakan tandingan-tandingan Allah gitu. Nah, ini penjelasan akhirnya innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya para pelaku zulumat bagi mereka azab yang alim, pedih ya. Itu kalau dilihat dari satu kalimat ini ayatnya, ini kesimpulannya. Keterangan singkatnya di kalimat terakhirnya innal zalimina lahum azabun alim. Itu ya. Sesungguhnya para pelaku zulumat misalnya sayatin bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, di kalimat berikutnya ayat ke-23 ya. Itu kebalikannya. Kebalikan dari azabun alim. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi wa-nya itu wa sebaliknya ya. Ya kan? Karena di kalimat sebelumnya itu kebalikannya. Sebaliknya ini kalimat apa? Sampai sini lah ya. Pasif ya, karena ada udkhila itu berpola uf'ila. Kalau aktif kan af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau ini uf'ila, pola kata kerja pasif. Kalau pola kata kerja aktif, itu yang melekat pada kata kerjanya adalah subjek. Kalau kata kerja pasif, itu yang melekat adalah subjek, wakil subjek. Nah, dalam konteks ini wakil subjeknya mana? Alladzina amanu wa amilus solihati gitu. Jadi di sini bentuk kata kerjanya itu huwa, tapi tidak mengandung huwa karena wakil subjeknya itu bukan kata pengganti nama ya. Dia langsung menyebut namanya di sini, alladzina amanu wa amilus solihati. Jadi wakil subjeknya adalah alladzina amanu wa amilus solihati. Ini objeknya jannatin. Objek yang anharunya itu tajri min tahtiha. Sungai-sungai mengalir di permukaan dalamnya. Permukaan dalam dari jannatin ya. Jadi gimana terjemahnya ini? Kalau ada khola yudkhilu idkholan itu kan memasukkan. Udkhila yudkholu dimasukkan. Jadi alladzina amanu wa amilus mereka yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasulnya, yaitu kenapa di sini yaitu bukannya dan? Karena di dalam alladzina amanu sudah ada amalun bil arkan. Nah, amalun bil arkan ini keluar lagi, ada lagi di sini amilu lagi, perbuatan solihat, tepat, baik, ya kan, pas. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan dia menjadi ditafsir di sini, dijelaskan oleh kalimat berikutnya gitu. Itu fungsi ditafsir. Kan kalau beriman itu kan sudah ada perbuatan kan, perbuatan yang seperti apa dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Jadi wa-nya ditafsir. Yaitu berbuat tepat menurut ajaran Allah tadi.
mereka yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu berbuat tepat menurut yang demikian ke dalam jannah, kehidupan jannah ya, yang dari permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air atau sungai. Kalau sungai sudah dijelaskan kan di hadis waktu itu, yang perumpamaan orang sholat, perumpamaan Anda sholat itu seperti mandi di sungai depan pintu rumah kalian masing-masing sebanyak 5 kali sehari. Jadi sungai itu perumpamaan dari sholat, di mana di dalam sungai itu ada air, di dalam sholat itu ada ilmu, yaitu Al-Quran. Makanya di sini mengalir min tahtiha itu kan di bawah ya. Di bawah kalau dilihat dari dalam sholat itu ada ilmu, dalam sungai itu ada air yang mengalir, ada ilmu yang mengalir, menjadi aqdun bil qalbi. Aqdun bil qalbi. Jadi di permukaan dalam gitu. Itu asalnya. Kenapa diartikan di permukaan dalam? Di permukaan dalam mengalir berbagai batang air sebagai perumpamaan dari kesadaran. Diumpamakan sebagai sungai yang mengalir di dalamnya itu berbagai jannah yang di dalamnya itu mengalir berbagai batang air gitu. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Nah, orang-orang beriman yaitu beramal soleh tadi dimasukkan oleh Allah ke jannah yang permukaan dalamnya itu mengalir berbagai batang air sebagai perumpamaan dari kesadaran iman mereka gitu. Nah, itu kholidina. Bentuk apa ini? Tatah kan? Menjadi hal ya. Dalam keadaan ya, menerangkan keadaan. Kholidina fiha, yang abadi atau dalam keadaan abadi, dari kholada yakhludu, khuludan abadi, kholidina abadi di dalamnya dengan seizin pembimbing mereka. Kalau kholidina di dunia sana itu masih bisa ada wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa in mata au kutan qalabtum ala aqabikum. Masih ada potensi kan? Masih ada potensi inqalaba ala aqabikum. Kalau rasul mati, kalian berbalik. Ya. Memutar tumit, berbalik atas tumit. Maksudnya itu berbalik arah. Tahiyyatuhum fiha salamun. Ini kalimat kata benda. Unsur-unsurnya adalah pokok dan keterangan kalimat. Kalau unsur pokok kalimat tuh harus makrifat ya, menentu. Di sini kan nakiroh, salamun, nakiroh kan. Yang makrifat itu ini tahiyyatuhum. Kalau fiha ini kan keterangan tujuan lah gini. Fiha di dalamnya gitu. Jar majrur di sini. Keterangannya salamun. Ini sudah menentu nih makrifat. Kalau majemuk itu dihitung makrifat ya. Kata majemuk itu dihitungnya sebagai makrifat. Kata yang sudah makrifat sudah menentu. Karena tahiyatnya milik mereka. Kepunyaan kan dia. Sudah menentu, bukan milik yang lain-lain. Hum ini maksudnya ke mukmin tadi, ke yang alladzina amanu wa amilus solihati tadi. Ya, jadi ini pokok kalimat, salamunnya keterangan. Ya, dalam penerjemahan
salamun itu sebagai penjelasan dari tahiyatuhum gitu. Tahiyatuhum itu sebagai kata yang mau dijelaskan. Pusing kan? Pokok kalimat itu yang mau dijelaskan. Keterangan kalimat, penjelasannya. Jadi kehidupan saling menghormati atau pemberian hormat itu, pemberian hormat di dalamnya itu adalah dinul Islam, sistem kehidupan damai. Atau kehidupan saling hormat menghormati mereka itu adalah dinul Islam, sistem kehidupan damai di dalamnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau dihubungkan dengan kemarin kan surat Maryam tadi, alam taro anna arsalna syayatina alam, Allah mengutus setan, berarti setan itu utusan. Ada 2 utusan kan berarti kan? Ada lagi yang lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Muhammad Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Di samping itu ada lagi diutus juga setan, tapi kepada yang kufur gitu. Makanya kita sering ngomong ada sunnah rasul, sunnah setan. Dari situ ngambilnya. Sunnah rasul ya sudah maklum lah, sunnah rasul Muhammad maksudnya. Ada sunnah rasul Muhammad, ada sunnah rasul setan gitu. Disingkat rasul dan setan gitu aja. Yang penting sunnah rasul setan kayaknya janggal ya. Kita baru ya. Sunnah rasul biasanya nabi. Ya sunnah itu kan kalau secara bahasa itu kebiasaan, tindak tanduk, tradisi, atau ketetapan. Banyak kan di kamus itu. Sunnah. Dia melekat pada Rasul. Rasul itu fungsi yang diutus oleh Allah. Ya kenyataannya arsalna loh pakai di sini. Arsalna itu mengutus atau mengirim. Dalam bahasa Indonesia itu ya kata bendanya ya utusan. Berarti dia menjadi, kalau dilihat dari lakot kana uswatun hasanah, berarti ini uswatunnya sayyi'ah. Uswatun yang buruk ya. Kalau hasanah kan yang baik, ini yang buruk gitu. Sama-sama ada uswatun berarti. Kalau dilihat dari sama-sama utusan ya. Berarti ini lawannya kan? Lawan uswatun hasanah kebalikannya apa? Ya sayyi'an, atau sayyi'atun. Buruk, jelek, uswah yang jelek gitu. Uswah itu apa? Tauladan. Berarti dia tauladan yang buruk atau contoh atau pola ya. Pola itu bentuk contoh ukuran untuk mengukur yang lain. Perihal perbuatan berarti. Ini kan kerjaannya kan ta'uzum azan di sini. Membujuk, menganjurkan, mendorong, mengganggu, ya kan? Di ayat lain malah ada perintahnya itu. Wastabjis man istata'ta minhum. Ya kan? Jadi setan itu datang kepada orang-orang yang mau mengikutinya gitu. Setan itu tidak akan datang kepada orang-orang yang tidak mau. Ini ya ayatnya. Inna ibadi laisa laka alaihim. Enggak ada kekuasaan kan? Enggak ada kekuasaan bagi abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku. Kecuali, berarti di sini ibadi ini masih umum ya. Kecuali siapa yang mengikuti Anda. Berarti setan datang, atau kan kalau di konteksnya kan mengutus, diutus kan. Berarti kan dia datang kan. Datang kepada yang mengikuti setan. Itu alaihimnya itu ke ibadi ya. Iya ke ini. Berarti ini masih umum.
Abdun, ibadun, ada yang baik, ada yang buruk. Kecuali ini baru dipisah sama Allah di sini. Berarti inilah yang didatangi oleh setan. Terhadap yang ibadi yang lain, dia tidak ada kuasa. Yang lain maksudnya apa? Ya, yang tidak mengikuti dia kalau lihat dari konteks ini. Kalau di sini yaitu yang alladzina amanu wa amilus solihati. Dia tidak akan datang ke situ. Kenapa kita katakan datang? Karena diutus ini. Allah yang utus. Berarti ngutus kepada siapa? Kayak yang kafir. Berarti kan setan itu datang ke kafir. Datang dengan membawa da'au ya. Da'au tukum. Dakwah gitu. Kalau mau ditajemin lagi itu ada pilihan dulu yang ada pilihan zulumat. Disitulah setan aktif berperan, berdakwah. Ngerti nggak maksudnya? Ini statementnya ya. Dia mengakui sesungguhnya Allah, ini ucapan siapa nih? Ya secara umum ya ucapan Allah kan. Cuma Allah kan ucapan setan dikutip oleh Allah gitu. Ucapan setannya ini innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang objektif ilmiah. Sementara atau sedangkan aku menjanjikan kalian yang selanjutnya aku menyalahi janji pada kalian gitu. Yaitu wa makana liya alaikum min sultan. Ya aku ini tidak ada kuasa sedikit pun atas kalian kecuali aku ini berdakwah, cuma berdakwah aja kepada kalian dan kalian mengikuti. Selanjutnya kalian mengikuti atau menyambut dakwahku itu. Itu kan statement langsung dijelaskan bantahannya gitu loh. Dia nggak mau tanggung jawab, gitu. Salah kamu sendiri, kenapa kamu ngikuti, gitu. Kenapa kamu nyambut, gitu. Dan ini lagi satu lagi ya, Kapan ini berlaku? Kapan ini terjadi? Kapan ada statement setan ini, gitu. Kapan ini dinyatakan, gitu. Kira-kira kapan itu? Lihat ayat-ayat yang kemarin itu. Walau yarol ladzina dzalamu id yaronal azab annal quwwata lillahi jami'an. Itu satu. Ayat yang dulu lagi itu wa nazza'na min kulli ummatin syahidan. Faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqo lillah. Gitu. Jadi ketika yang dimaksud dengan kekuatan hidup itu hanya menurut ajaran Allah, ketika itulah mereka melihat azab. Nah, melihat azab itu statementnya ini, gitu. Ngerti nggak? Innakum lakadzibun, itu sama-sama dengan melihat eksistensi di dunia hasanah di situ. Kamu yang salah, kata setan, bukan saya. Itu karena dua-duanya melihat annal quwwata lillahi jami'an, sama dengan melihat fid dunya hasanah, gitu. Ketika melihat fid dunya hasanah, ketika itu pula melihat azab, saling menyalahkan. Kalau itu tidak terjadi, dia nggak bakal ada statement begini. Karena sejak dulu sudah ada izin dari Allah ya. Innaka minal munzorin ila yaumi yub'atsun, sampai kepada mereka dibangkit. Nah, berbicara kapan tadi? Berarti ketika mereka dibangkit, di dunia hasanah ada, mereka melihat itu, ketika itulah melihat azab. Lepaslah semua ikatan, nggak mau tanggung jawab masing-masing itu, saling menyalahkan gitu. Ini, jadi adanya ini karena innaka minal munzorin habis. Itu intinya sebenarnya.
Ya. Jadi selama apa yang dia konsumsi itu salah dari dulu, dia tidak pernah melihat kebenaran. Nggak pernah melihat. Ya itulah yang dianggap dia benar. Ya begitu Ketika dia kebenaran datang, muncul baru dia pada menyalahkan apa yang telah dia pahami selama ini. kocar kacir kan gitu. Itu yang sering kita kawan-kawan nyebut itu kan bagaikan bulu yang rontok dari apa? Badan ayam itu. Apa namanya? Ayam direbus, rontok semua bulu-bulunya itu. Lepas dari ikatan maksudnya. Ya, kalau cuma boleh ya. Ya itu nanti itu kesimpulannya itu. Kesimpulannya seperti itu. Ini ada statement ini dulu gitu. Jadi sana itu kesimpulan itu kan surat pendek gitu kan? Iya. Ya. Penjahitnya ini kan gitu. Ya, ini rinciannya gitu. Makanya masuk lah gitu. Jadi iya. kalau orang mau belajar Al-Qur'an itu baru banyak ini dulu. Iya. Nggak mungkin ada statement begini kalau tidak ada perbandingan ya. Kan bisa rumusan juga itu begitu. Kalau udah ada perbandingan, kalau sekarang ini kan itu tadi ya, kebenaran aja nggak bisa dibandingkan sekarang ini. Coba kebenaran yang versi saya dibanding dengan versi yang lain. Nggak menentu dia ukurannya. Makanya keluarlah teori-teori seperti kebebasan itu adalah yang kebebasan seorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu kan teori liberalisme itu. Coba aja search di internet ya tentang liberalisme. Konsepnya itu seperti apa? Nah itu menggunakan ukuran yang tidak menentu gitu. Begitu pakai ukuran yang menentu, yang wa'dal haqi ini, semua ikatan lepas ya. Tadi kita mengatakan ikatan lepas itu tadi. Ini kafartu, aku berlepas diri. Tapi yang lainnya kan mengatakan innakum lakadzibun. Kamu ini pembohong ulung kamu itu. Ya jangan salahin saya. Gitu. Ya itu keterangan singkat aja ya. Terus terurai barunya. Iya. Saya rasa itu ya. Untuk kali ini itu singkat aja sebenarnya itu. Sampaikan itu terlalu lama. Buat tentang ini. Tapi gak ada payah mereka belum nyambung. Ya sekarang ini mengatakan benar semua itu. Menurut mikroatomisme, makroatomisme itu salah gitu. Begitupun sebaliknya, menurut makroatomisme, mikroatomisme itu salah. Orang tuh nggak bisa hidup individualis tuh nggak bisa, harus berkelompok, harus lebur menjadi satu kesatuan. Kata orang komunis nih, nggak bisa tuh namanya membunuh kebebasan hak asasi manusia segala macam kan gitu. Yang benar itu kebebasan itu dibatasi oleh keputusan orang lain dan seterusnya. Ukuran itu nggak menentu. Jadi kebenaran menurut si A belum tentu itulah kebenaran menurut si B, terus begitu. Nah ini nanti mengakomodasi semua gitu. Semua itu ada dalam Al-Quran sebagai bahan-bahan yang dulu-dulunya min qablu itu dulu tadi dipretelin gitu. Menjadi naturalisme yang terbagi menjadi mikroatomisme dan makroatomisme. Termasuk idealisme juga ya. 3 itu aja sebenarnya. Mikro, makro, idealisme. Saya rasa itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.